Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Wa'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih memberikan waktu hidup kepada kita sampai detik ini. Tentu saja kita berusaha dan berdoa semoga kesempatan yang Allah berikan ini betul-betul kita bisa pakai dengan maksimal supaya kita memperbaiki, membenahi apa-apa yang masih salah, masih keliru dalam perjalanan hidup kita, serta insya Allah kalau ada sesuatu yang sudah baik dan benar, mudah-mudahan kita bisa menambahnya sebagai bekal pulang kampung kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita ingin berbahas bagaimana di dalam Al-Quran cara atau usaha kita agar betul-betul kita mendapatkan jiwa yang tenang, atau ukurannya apa jiwa itu bisa tenang. Jadi apakah ukurannya rekening masih banyak, misalkan gitu ya, atau apa gitu. Biasanya kan kalau lihat rekening masih banyak, teman jiwanya juga ya. Itu ukuran yang benar apa enggak gitu ya. Ukurannya Allah gimana ya? Apakah misalkan anaknya udah nikah semua, kalau ada yang belum nikah, belum kenal, misalkan gitu ya, belum dapat mantu, apakah begitu? Jadi mari kita buka bagaimana ukuran tenangnya jiwa itu dan bagaimana caranya tentu saja supaya mendapatkan ya, insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, selalu kalau kita doa pasti kita pengen husnul khotimah, ya kan? Pengen wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu kuncinya apa? Kunci supaya bisa husnul khotimah itu gimana ceritanya? Ya. Di ayatnya tadi saya bacakan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, surat 89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya, perhatikan baik-baik. Bagi kita semua, kita ingin husnul khotimah, apapun cerita kehidupan ini, kalau kita wafat husnul khotimah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup abadi selama-lamanya dalam kenikmatan. Tapi kalau tidak husnul khotimah alias su'ul khotimah, maka kita hidup selama-lamanya dalam kesulitan. Ya. Mohon bantuan Pak, kayaknya geser sedikit ini boleh nih Pak. Ibu-ibunya banyak nih, nanti geser sedikit kali sini. Kita husnul khotimah, semua kita ingin husnul khotimah, wafatnya. Maka caranya itu apa? Atau kuncinya itu apa? Kita buka ayatnya ya. Kalimat Allah gini Bapak Ibu. Silakan. Ya. Ayo. Rapat. Kalimat Allah begini. Orang kalau wafatnya husnul khotimah itu Pak, Bu ya. Nanti tuh dipanggilnya tuh mesra sekali sama Allah. Ya. Kalau orang-orang yang su'ul khotimah, ada yang wafat dalam keadaan menakutkan, takut
Jadi wajahnya kita lihat tuh tegang, menakutkan, terbelalak, ada matanya yang terbelalak gitu ya. Ada matanya yang melihat ke atas gitu, tapi terbelalak gitu. Itu tanda bahwa dia memang betul-betul dalam keadaan takut. Saya alhamdulillah banyak pengalaman memandikan mayat, Bapak Ibu ya. Sebelum memandikan mayat itu tuh biasanya dulu waktu datang itu mayatnya itu sebelum disolatin, sebelum apa tuh kita masih lihat dengan keadaan yang aslinya gitu. Nanti setelah dimandikan baru matanya ditutup, apanya digini gitu ya. Nah itu banyak saya menyaksikan mayat itu dalam keadaan takut, terbelalak gitu. Ada yang begini, ada yang matanya kebuka, ada yang mukanya sedih. Sedih itu maksudnya gini, bibirnya ke bawah gini, sedih gitu ya. Terus giginya juga ke bawah. Itu bisa kita lihat tanda-tandanya gitu. Tapi ada juga yang memang seneng, wafatnya tuh seneng, bibirnya di ke atas. Ini tandanya walaupun sedikit tapi ke atas gini. Terus matanya juga ke atas. Kan ini ya, tarikan matanya ini ke atas. Menunjukkan itu dia dalam keadaan senyum. Kalau orang senyum kan gitu. Ini ya, senyum. Ininya ketarik, ininya ketarik. Walaupun sedikit tapi kita bisa lihat tanda-tanda itu. Ya. Dan dari semua sekian banyak mayat yang pernah saya pengalaman mandikan, terutama waktu sudah lebih 2004 di Aceh itu, alhamdulillah hari kedua saya udah di sana itu, Bapak Ibu ikut pesawat TNI Angkatan Udara gitu ya, Hercules itu banyak sekali mayat yang kita yang kita mandikan, yang kita bersihkan karena penuh lumpur kan gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang terbelalak, ada yang seperti orang habis dipukulin gitu ya. Ada juga yang senyum. Kalau mayat tsunami itu luar biasa. Ada yang ibu-ibu tuh, kalau mayat tsunami itu rata-rata semuanya pakaiannya copot, Bapak Ibu ya. Copot pakaiannya tuh terbuka semua gitu ya. Tapi ada ibu-ibu, satu ibu di tengah sungai itu, dia sendiri gitu di tengah-tengah itu dia jangankan jilbabnya, itu roknya aja nggak keangkat tuh. Saya dulu tuh nggak ada media sosial ya, nggak ada handphone yang bisa foto, kita nggak ikut juga itu untuk foto itu. Roknya aja nggak keangkat, roknya masih ditutup gitu, jilbabnya masih utuh gitu. Itu. Ada yang begitu, makanya saya ngelihat gitu tuh udah, waduh luar biasa, ini pasti dia punya amalan tertentu deh ya sampai bisa seperti ini. Yang lain itu terbuka semua ininya, pakaiannya ya. Lanjang ya, karena memang itu kan panas, airnya tuh panas dan itu terhantam banyak benda gitu di dalam air itu, jadi kebuka. Nah, jadi di tengah-tengah itu ada yang seperti itu. Nah, kalau kita ingin wafat yang istimewa, Bapak Ibu, nanti oleh Allah dipanggil dengan mesra, kuncinya itu jiwanya, yang dilihat itu jiwanya, gitu. Kalimatnya begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, gitu ya. Jadi maksud saya gini, ibu-ibu yang belum punya uang umroh nggak usah kecil hati. Oh dia umrohnya banyak, saya belum pernah umroh, nggak usah kecil hati. Karena yang akan dipanggil itu jiwanya, bukan berapa kali umrohnya. Tapi kalau umroh bisa bikin jiwa kita tenang, bagus. Ibu-ibu yang nggak punya uang untuk mungkin infak sedekah, dia enak bisa infak sedekah, saya enggak. Jangan kecil hati bapak-bapak. Karena yang dipanggil itu jiwa. Yang dipanggil itu jiwa. Menjadi diam ini. Aku dipanggil ya kayaknya. Pas Antoya udah siap belum nih? Jadi yang dipanggil itu jiwanya. Nah, kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, panggilan mesranya irji'i ila rabbiki radiyatan. Kalau diterjemahkan diartikan pulang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridho. Sebetulnya terjemahannya kurang enak ya, kurang benar gitu loh. Terjemahan secara bahasanya. Yang benar gimana gini? Irji'i itu artinya pulang. Pulang itu ada kesan. Kalau kembali itu bisa misalkan apa ya? Kembali itu misalkan bisa pakai kata-kata yang lain lah, banyak kata-kata yang lain. Misalkan
rotat itu juga berbalik kembali. Makanya orang murtad itu dari yang tadinya nggak Islam terus Islam balik lagi. Itu seperti itu. Tapi irji'i itu pulang. Pulang itu adalah sesuatu yang dulu kita kenal. Tempat yang dulu kita kenal sudah pergi lama, kembali lagi ke situ itu namanya pulang. Itu pulang. Beda dengan kembali, gitu. Artinya itu ada sesuatu yang luar biasa. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Pulanglah kepada keridhaan Allah. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Saya nggak bisa mencari gambaran yang gimana gitu, tapi kira-kira persis kalau kita pulang kampung, terus di kampung orang nungguin kita, terus kita dijamu dengan enak, nah itu kira-kira seperti itulah. Saya kemarin ke Aceh 2 bulan yang lalu pulang kampung, terus disambut oleh ada jamaah kami yang di Aceh juga, disambut, disiapin makanan Bapak Ibu, segala macam makanan itu dimasakin sama ibu-ibu tuh di kampung halaman kami itu, termasuk ada ikan kecil yang memang khas sekali itu digoreng kering apa. Makannya sederhana tapi rame-rame satu nampan gitu, lauknya banyak gitu, dan kita makan, silakan makan ini kita. Itu yang nggak bisa dibeli. Ridhonya itu yang nggak bisa dibeli, kebahagiaan itu yang nggak bisa dibeli. Kalau kita pulang kampung tapi makan di restoran atau di apa itu biasa saja. Tapi kalau dijamu seperti itu dengan keridhaan, mereka tersenyum, tertawa, enak, apa senang, waduh saya alhamdulillah foto-foto dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan tadi irji'i ila rabbiki radiyatan. Ada penyambutan di sana. Ada penerimaan yang istimewa. Nah, itu maksudnya. Radiyatan, keridhaannya Allah kepada kita. Jadi pulang bukan sekedar pulang, tapi pulang sudah ditunggu, disambut oleh keridhaan Allah. Aduh, betapa enaknya, gitu ya, pulang yang seperti itu. Mardiyah, dan kita juga dalam kondisi yang ridho kepada Allah, senang, enak, senang, enak, ridho, gitu ya. Baru kemudian kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Hamba itu adalah panggilan tertinggi kepada manusia, ya. Panggilan tertinggi kepada manusia itu hamba. Dari mana tahunya? Dari surat Al-Isra, surat ke-17. Ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Isra dan kemudian Mi'raj ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu posisi beliau paling tinggi selama beliau hidup di dunia ini. Paling tinggi adalah Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Saat itu Allah panggil beliau bukan dengan title-nya sebagai nabi atau rasul, bukan pula dengan namanya, tapi Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, dari situ dipahami oleh para mufassir bahwa ketika disebut sebagai hamba itu adalah panggilan tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan atau kelompok hamba-hambaku. Itu penghormatan tertinggi kepada orang yang wafat itu. Penghormatan tertinggi. Hambaku itu maksudnya begini. Kalau seseorang yang punya kekuasaan penting misalnya atau kekayaan lah atau apalah gitu, dia bilang anakku. Ini berarti ada itu urusan, itu saya yang menanggung dia. Itu urusannya saya. Semua atas nama saya. Saya menjadi dia menjadi saya. Anakku. Nah, begitu juga ketika Allah katakan hambaku, itu berarti ini tanggungan saya. Ini dia adalah tamu saya atau sesuatu yang sangat dekat dengan saya. Allah katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kemudian yang terakhir wadkhuli jannati, barulah masuk ke dalam surga. Kuncinya mana semua ini? Masuk surga, masuk golongan hamba, masuk ke dalam keridhaan Allah. Kuncinya di ayat ke-27-nya, yakni jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Maksud saya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau husnul khatimah, pastikan kita wafat membawa jiwa yang tenang.
Itu aja. Masalahnya jadi tidak sederhana karena kita nggak tahu kapan jadwal wafat kita. Ya, ada yang tahu nggak jadwal wafatnya Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu. Oleh karenanya kita harus bersiap-siap 24 jam punya jiwa yang tenang. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Punya jiwa yang tenang terus, sehingga kapan dipanggil oleh Allah, kita siap untuk masuk ke dalam kategori yang husnul khatimah tadi, insyaallah. Ya. Nah, sekarang apa saja ukuran jiwa yang tenang itu supaya kita mulai mempersiapkan, mulai ngacak, mulai bercermin, dan kemudian kita bebenah diri supaya hari-hari kita lalui dengan jiwa yang tenang. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau aminnya kencang nih berarti siap untuk ya. siap untuk mengubah jiwa menjadi jiwa yang tenang. Sekali lagi, ukurannya apa? Apakah ukurannya itu tadi uang, duit dan sebagainya? Bukan. Ukurannya pakai ukuran Allah. Maka itu ini judulnya ukuran jiwa yang tenang bagian ke-1, karena tidak mudah ternyata. Ya iyalah, tidak mudah, orang hadiahnya segitu tingginya gitu ya, pastilah tidak mudah. Di bagian ke-1, insya Allah berikutnya nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fajr ini ada 4 ukuran jiwa yang tenang. Nanti 4 ukuran ini atau 4 tanda jiwa tenang ini itu akan bermuara pada satu paradigma. Satu paradigma itulah yang menjadi akarnya, ya, atau muaranya. Apa saja 4 ukuran tersebut? Apa aja 4 cara supaya jiwa kita tenang tadi dalam surat Al-Fajr ini? Ujungnya nanti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, dalam surat yang sama. Yang pertama, ya, Allah menjelaskan orang jadi tidak tenang jiwanya, nanti kebalikannya berarti akan tenang jiwanya kalau dibalik, gitu ya. Kata Allah begini, kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak akan tenang jiwa seseorang kalau dia tidak belajar untuk menghormati anak yatim. Artinya, kalau jiwa kita ingin tenang, belajarlah menghormati anak yatim. Maksudnya gimana? Pertama begini, Pak. Saya punya pengalaman, ya. Pernah diundang saya kira-kira berapa, anak saya waktu itu masih kecil, ya, kira-kira mungkin 15 tahunan yang lalu atau 20-an tahun yang lalu. Anak saya masih kecil. Saya pernah diundang ceramah untuk ceramah, ada acara santunan anak yatim. Ini harus saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua supaya kita ngerti jiwa yang tenang itu diukur dari memuliakan anak yatim, ya. Datang saya ke acara itu, ya. Terus saya bawa anak saya masih kecil, waktu itu masih SD kelas 1 atau TK gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, duduk di depan kan saya itu, depan saya ada kumpulan anak yatim yang diundang oleh panitia, kan seperti biasa gitu ya. Ada anak yatim berapa orang gitu di depan saya. Nah, karena anak saya masih kecil, Bapak Ibu, anak saya duduk sama saya geledot-geledot, namanya anak kecil, geledot gitu ya sama saya. Lalu ada kue di depan, nah, terus saya ambilin kue, saya bukain kuenya, terus dia makan kue. Waktu anak saya makan kue itu, Bu, geledot-geledot pangkuan saya itu, disitulah saya menangkap sorot mata seorang anak yatim. Di tengah-tengah anak yatim itu ada sorot mata yang mengarah ke anak saya. Dia ngeliatin. Saya tatapan mata itu masih saya ingat sampai sekarang. Disitulah saya sadar, saya salah. Saya salah. Salahnya di mana? Ini berarti tidak memuliakan anak yatim. Oh, berarti nggak boleh Ustaz kita mengundang anak yatim? Ya boleh-boleh saja, mungkin mereka senang dalam, apalagi begini ya, sudah diundang, ditampilkan ini loh anak yatim. Nah itu kan di stempel ya, ini anak yatim loh gitu. Ya. Terus dikasih duit cuma 100.000, cuma 50.000, 100.000. Terus terang kita harus berani mengevaluasi diri kita sendiri karena kalimatnya tinggi, memuliakan. Nah,
Dari situ saya janji, sejak saat itu saya janji, kalaupun saya diundang ada acara anak yatim seperti itu, saya tidak akan bawa anak saya demi memuliakan anak yatim. Saya tidak akan bawa anak saya. Saya tidak akan biarkan mereka melihat anak kecil lain geledat-geledat sama bapaknya. Punya bapak, dia nggak punya bapak. Saya nggak akan biarkan kalau saya punya cucu nanti ada acara misalkan saya suruh ceramah anak yatim, saya nggak akan bawa cucu saya. Kenapa? Saya nggak akan biarkan anak yatim itu melihat di depan matanya dia nggak punya kakek. Nah, ada anak kecil seusia dia bisa geledat-geledat sama kakeknya. Atau kalau lebih baik lagi apa? Kita yang memuliakan itu kita yang datang. Ibaratnya kita memuliakan seseorang itu kan kita yang datang, sowan kepada dia. Datang aja kita mengurus masjid dan lain sebagainya. Ini harus berani kita rubah. Atau kalau mau diundang boleh juga, tapi artinya undangan itu betul-betul adalah undangan yang sudah kita buat steril demi untuk supaya kita menjaga hatinya anak yatim. Halo? Ini Pak, ini investasi kita supaya jiwa kita tenang. Ya, investasi kita. Katanya kita mau Husnul Fatimah kan? Betul? Husnul Fatimah jiwanya tenang. Jiwanya tenang yang pertama tukrimun al yatim. Menghormati, memuliakan, bukan hormat, memuliakan itu tinggi lagi daripada hormat. Tinggi lagi memuliakan anak yatim. Nah, jadi betul-betul nggak bisa main-main sama anak yatim ini, Pak. Nggak bisa main-main. Apalagi maaf ya, maaf. Ini saya tidak mau ngomongin siapa-siapa. Tapi ada satu pernah kejadian, public figure lah katakan, undang anak yatim. Nah, habis itu undang juga wartawan, diliput oleh wartawan. Buat ngasih anak yatim paling cuma berapa? 500.000 lah katakan begitu. Buat bayar wartawan jauh lebih banyak. Gitu. Awas loh, hati-hati. Ini tidak main-main anak yatim. Nah, itu kunci pertama itu kita bisa tenang jiwa kita itu dengan memuliakan anak yatim. Sebaliknya, kalau kita berperilaku zalim kepada anak yatim seperti itu, kita tidak kita tidak melakukan dengan mulia, tertutup juga ketenangan jiwa kita. Jauh, nggak enak hidup kalau memperlakukan seperti itu kepada anak yatim. Oke ya, jadi serius nih gitu ya. Satu, anak yatim, dan anak yatim bisa siapa saja. Nah, wabil khusus ya, yang kedua kita masuk dalam kategori tenangnya jiwa anak yatim terhadap memuliakan anak yatim ini, anak yatim yang punya prioritas terhadap kita. Wah, ini gak ada cerita nih Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Kalimat Allah ya, surat Al-Balad. Kalau tadi surat Al-Fajr surat 89, Al-Balad surat 90-nya, ayat 12 sampai 15. Kita perhatikan urutan ayatnya ya, kalimatnya begini. Kata Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Aqabah itu adalah suatu yang sangat sukar, sulit untuk dilakukan ya. Kata Allah, fakku raqabah. Pertama, membebaskan budak. Yang kedua, au it'amu fi yaumin zi masghabah, memberikan makan kepada orang di hari kesulitan makan. Ya, jadi dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan makan dan lain sebagainya, tetap ada prioritas untuk kita memberikan makan kepada orang lain. Prioritas pertama adalah yatiman za makromah, anak yatim yang memiliki kekerabatan kepada kita. Maksudnya dalam keadaan sulit ekonomi kita seperti apapun juga, yatiman za makromah, anak yatim yang punya kekerabatan kepada kita, itu jadi prioritas. Jadi prioritas. Nah, siapa dia? Ada 4 urutan nih. Ada 4 urutan prioritas yatiman zaman makromah. Jangan sampai kita lalai. Ya, jangan sampai nanti kita tidak tahu urutan ini. Ya. Yang pertama, urutan prioritas anak yatim yang merupakan keponakan kita dari saudara laki-laki. Contoh, ini urutan pertama ya. Saya punya adik laki-laki. Adik laki-laki saya wafat, anak yatim tuh. Nah, ini urutan pertama bagi keluarga saya. Istri saya harus paham bahwa itu adalah tanggungan saya.
Apapun itu prioritasnya, ekonomi kita lagi tidak bagus, ekonomi kita lagi kekurangan uang, akobah, tetap itu anak yatim adalah prioritas saya karena dia adalah keponakan saya dari adik atau kakak laki-laki saya. Satu, prioritas paling utama. Jadi ibu-ibu dalam rumah tangga ibu-ibu nanti ada prioritas anak yatim itu. Prioritasnya apa? Ponakan dari suami ibu yang adik atau kakaknya laki-laki. Itu prioritas pertama. Ya. Prioritas kedua, ponakan yatim dari saudara perempuan dari saudara laki-laki yang memiliki saudara perempuan. Contoh saya punya adik perempuan, lalu adik suaminya wafat. Sebetulnya ponakan-ponakan saya ini atau anaknya adik perempuan saya ini adalah tanggungan dari keluarga suaminya. Tapi kalau tidak ditanggung oleh keluarga suaminya, itu jadi prioritas kedua di rumah tangga saya. Prioritas kedua di rumah tangga saya. Walaupun saya dalam keadaan kekurangan uang, itu prioritas. Tapi kedua, prioritas pertama tadi adik atau kakak laki-laki saya ya. Saya sebagai Pak D atau sebagai Pak Le, tapi dari saudara laki-laki. Prioritas ketiga adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, yakni ponakan yatim dari istri saya yang saudaranya laki-laki. Gitu ya. Istri saya, kebetulan istri saya gak punya saudara laki-laki nih. Tapi kalau punya saudara laki-laki, istri saya punya saudara laki-laki misalkan gitu ya. Lalu saudara laki-lakinya itu wafat, anaknya jadi yatim, gitu ya. Anaknya jadi yatim. Itu harusnya prioritas pertamanya adalah bagi saudara laki-lakinya lagi. Tapi karena tidak ada atau tidak mau atau tidak bisa atau tidak terjadi, maka itu jadi prioritas ketiga saya. Siti Maryam itu adalah ponakan Nabi Zakaria dari istrinya. Istri Nabi Zakaria ini bersaudara dengan bapaknya Maryam, namanya Imran. Bapaknya Maryam itu namanya Imran. Imran wafat, ya. Kemudian Siti Maryam itu ditanggung oleh Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, surat ketiga ayat 38. Surat Ali Imran ayat 37 ya, 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kafal itu artinya ditanggung sepenuhnya. Kafal, wa kaffalaha Zakaria, ditanggung sepenuhnya oleh Nabi Zakaria. Kehidupan Siti Maryam ini ponakan dari istrinya, tapi yang saudaranya adalah laki-laki. Prioritas ketiga dalam sebuah rumah tangga. Prioritas keempat adalah dari istri bersaudara perempuan. Nah, di contoh istri saya punya adik perempuan, gitu. Lalu suaminya wafat, anak yatim ini ponakan saya dari istri saya, gitu ya. Nah, harusnya prioritas pertama tadi kepada keluarga laki-lakinya, keluarga bapaknya gitu maksudnya ya. Tapi kalau tidak terjadi, tidak apa ya, pokoknya apalah gitu, pokoknya tidak ada. Itu jadi prioritas keempat bagi rumah tangga saya untuk memberikan, walaupun itu fi yaumin zi masghaba, walaupun itu di hari yang sedang kesulitan ekonomi, tetap jadi prioritas. Maksud saya, kalau kita ingin jiwa ini tenang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati perhatikan ponakan-ponakan yang yatim. Jangan sampai, ini banyak terjadi. Saya kalau alhamdulillah banyak orang datang curhat ke saya Bapak Ibu, macam-macam tentang masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah macam-macam. Terus beberapa waktu lalu ada seorang yang cukup kaya lah katakan begitu ya. Istrinya mantan direktur di sebuah bank nasional, suaminya juga demikian, punya usaha yang banyak sekali, rumahnya di Cilandak, gitu besar, segala macam. Terus dia bilang, Ustaz, kenapa ya bisnis saya 10 tahun terakhir ini selalu nggak jadi. Kata orang, karena kantor yang baru saya beli itu bekas kuburan, kata dia begitu ya. Saya bilang, bukan itu Pak, gitu, nggak ada urusannya mau kuburan atau apa. Semua tanah ini juga pernah jadi bekas kuburan, gitu kan ya. Waktu zaman Nabi Nuh kan banyak orang yang wafat. Oke. Terus saya beberkan, coba Bapak lihat. Yang pertama saya kasih tahu, ada nggak ponakan Bapak yang yatim, telantar dan Bapak nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, maaf ya, kita mungkin orang berada di kota nih. Lalu kita
ada satu WA group dengan keluarga besar kita, ada ponakan-ponakan kita yang yatim di situ misalkan gitu ya. Nah, terus ada acara santunan yatim di masjid kita. Nah, kita posting lah tuh, alhamdulillah nih Pak Ade baru ada acara santunan yatim di masjid. Jumbang sekian juta, umpamanya begitu nih, umpamanya. Lalu anak ponakan kita di kampung halaman yang yatim juga melihat postingan kita. Halo? Itu Bapak Ibu, kalau dia sedih dan dia berdoa ke Allah, habis kita. Habis. Karena memang 100% itu adalah tanggung jawab kita. Orang mungkin ngertinya tanggung jawabnya cuma wali untuk nikah. Nanti kalau kamu nikah bilang Pak Ade ya, nanti biar Pak Ade nikahin. Wali nikah juga. Tapi bukan hanya itu, wakaf falah Zakaria tadi kalimatnya, semuanya. Memang itu tanggung jawab kita, nggak bisa yang lain, nggak bisa geser tuh. Nah, hati-hati kalau sampai sedih hatinya, hati mereka tuh. Pak Ade-nya di kota untuk anak yatim yang lain perhatian, tapi untuk anak yatim yang ponakan sendiri, apa kabar? Bahaya. Susah. Jadi ukuran tenangnya jiwa oleh Allah itu seperti ini. Tapi saya nggak punya kesanggupan Ustaz. Ya, yang sesanggupnya saja, yang seadanya. Allah nggak minta jumlahnya, Allah nggak minta besar kecilnya, tapi Allah minta perhatian kita supaya jiwa kita ini tenang. Itu investasi besar kita. Sulit dapat tenangnya jiwa kalau masih ada tanggung jawab ponakan yatim yang kita abaikan. Susah. Pertanyaannya, sampai kapan anak yatim itu menjadi tanggung jawab kita? Nah, terutama yang ponakan tadi ya, ponakan yatim yang 4 kriteria itu ya. Surat An-Nisa ayat ke-6. Ini kita mengambil kiasnya, para ulama mengambil kiasnya dari sini. Ya. Kalimatnya begini, wabtalul yatama hatta iza balaghun nikah. Nah, jadi sampai waktu dia menikah. Umpamanya ponakan kita menikah di usia muda. Maaf ya, misalkan gini, ponakan yatim, tahu-tahu di usia muda dia misalkanlah, katakanlah ya 17 tahun atau 16 tahun, katakanlah gitu ya, menikah. Nah, itu sudah selesai karena sudah menikah. Kalau kita mau bantu biaya pernikahannya atau apa boleh, tapi tidak lagi menjadi tanggungan kita, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, wabtalul yatama hatta iza balaghun nikah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Yang kedua, fa in anastum minhum rusydan. Rusydan itu artinya dia memiliki kemampuan ya untuk mengelola keuangannya sendiri. Nah, misalkan dia belum nikah, katakan udah usia 20, belum menikah, tapi dia sudah tahu bisa bekerja, sudah punya kemampuan untuk mengelola keuangannya sendiri, itu disebut dengan rusydan. Punya kemampuan yang sudah bisa mengelola keuangannya sendiri, maka sudah selesai tanggung jawab seorang Pak D atau Pak Le tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada ponakan yang yatim. Jadi 2 ukurannya, 2 batasnya, yakni menikah atau kemampuan dalam mengelola keuangannya sendiri. Dia saya garis bawahi, pandai memelihara hartanya sendiri. Atau kira-kira bekerja lah, kira-kira begitu ya. Sudah bekerja, sudah punya kecukupan, walaupun dia belum menikah, tapi sudah selesai tanggung jawab seorang paman terhadap ponakannya yang yatim. Baik, masih lanjut nih Ibu Bapak. Kok jadi pada lemes kayaknya ya? Semangat ya. Kan mau husnul khotimah kita ini ya. Supaya jiwa kita tenang, oke? Yang kedua, ciri atau ukuran yang kedua membuat jiwa kita tenang itu adalah tahadduna ala ta'amil miskin, mengajak itu kata-kata yang penting nih, mengajak memberi makan orang miskin. Jadi kalau tidak mengajak memberi makan orang miskin, jiwa susah untuk tenang. Ya, mengajak itu kata-kata yang berbeda di situ. Makanya maksud saya begini,
Kalau sekarang sudah ada misalkan ngasih makan hari Jumat, bagus. Tapi itu belum mengajak. Mengajak itu ada tambahan makna, mengentaskan kemiskinan. Jadi bukan makan satu hari yang diberi, tapi kira-kira seluruh hari itu dia bisa diberi makan. Nah, itu namanya mengajak berjamaah. Makanya tahadduna ala ta'amil miskin, memberi makan kepada anak yatim, kepada orang miskin dengan mengajak. Ada kalimat mengajak. Untuk ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus untuk ini ya, untuk memberi tadi ada seninya. Ya, ada seni dalam memberi, ada tambahan ya, supaya jiwa itu tenang. Bukan semua memberi itu dapat kategori jiwa tenang, tidak. Itu ibarat hadiah utama ya, jiwa yang tenang. Ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku ketika seseorang memberi dan dapat jiwa yang tenang. Kalau pahala bisa aja didapat, tapi belum tentu jiwa yang tenang juga didapat. Syaratnya apa? Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Surat 76 ayat 8 dan 9. Ada dua syarat ya, ketika kita memberi dan jiwa kita akan tenang. Kalimatnya begini. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi, kalimatnya. Makan itu sebetulnya simbol juga, hanya simbol saja. Dan mereka memberikan makan dari apa yang mereka cintai. Ini syarat pertama. Memberikan makan dari apa yang mereka cintai. Ala hubbihi. Miskina wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang tertawan. Tertawan itu maksudnya bukan hanya tertawan dalam peperangan, tapi juga dalam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Syaratnya memberi yang kita cintai, yang kita sukai. Dapat derajat hadiah utama, grand prize, yakni ketenangan jiwa. Contoh, maaf ya Bapak Ibu, maaf ini harus saya sampaikan supaya jiwa kita betul-betul bisa tenang ya. Peringatan Allah surat kedua ayat 267. Kalimatnya begini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, infakkanlah dari apa? Min thayyibat, dari yang paling baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang paling baik dari hasil usahamu sendiri. Wa bima akhrajna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa antum bidufih, dan janganlah kamu menginfakkan sesuatu yang kamu sendiri gak suka. Maksudnya gak kepake buat dirinya sendiri gitu. Yang kita melihatnya itu cuma sebelah mata, istilah Quran, sebelah mata kita melihatnya, gak terlalu suka kita. Jangan yang itu yang diinfakkan. Kalau diinfakkan yang seperti itu dapat pahala nggak Ustaz? Dapat pahalanya, tapi tidak dapat grand prize-nya, yakni tenangnya jiwa. Contoh, maaf ya, ini harus kita buka. Ya saya mohon maaf benar kalau ada yang salah, tapi ini untuk kepentingan kita. Contoh, ayo kita sumbangkan baju yang layak pakai, katakan begitu ya. Nah, datanglah kita ke rumah kita, pilih-pilih baju yang sudah kita nggak mau pakai lagi. Ini sudah warnanya sudah nggak bagus, ini sudah nggak enak, ini udah nggak bisa pakai lagi. Nah, ini masih saya pakai, jangan itu masih ibu pakai. Jangan itu ayah masih suka, jangan itu. Nah, cari kan Pak. Ini dapat pahala Pak, Bu. Pahala itu saja, namanya pahala dapat. Tapi kalau untuk grand prize tertinggi ketenangan jiwa, coba nggak dapat. Tapi kalau ibu beli sesuatu, bapak beli sesuatu yang memang bapak pakai sendiri, bapak ibu pakai sendiri, kita suka ya terhadap itu, ya memang itu kita pengen juga, gitu kira-kira itu yang kita infakkan. Ini ketenangan jiwa, itu ketenangan jiwa. Itu ketenangan jiwa tuh bapak ibu, ya. Nah, makanya coba-cobalah kadang-kadang nanti kalau Bapak Ibu coba sesekali waktu, gak usah banyak-banyak, sekali-sekali waktu aja infakkan sesuatu yang memang kita cintai, kita sukai. Kita suka sama kualitasnya, kita suka sama kita akan pakai juga kira-kira begitu, kita infakkan. Itu dampaknya luar biasa kepada ketenangan jiwa kita. Ya. Yang pertama ya, jadi kalau sudah memberi yang dicintai itu nanti
Allah panggil dengan cara yang berbeda tuh. Coba kita buka surat ketiga ayat 92 ya. Coba, saya belum masukkan di sini, lupa saya. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 92. Boleh mungkin dibacakan Pak Wawan? 92. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat bakti kepada Allah, birra itu tinggi sekali, kecuali kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Dan apapun yang kita infakkan yang lainnya, sungguh Allah tahu juga. Maksudnya, ya kalau kita infak sesuatu yang mungkin kecil atau sedikit, dapat balasannya, dapat pahalanya. Tapi untuk mendapatkan grand prize tadi, yakni birra, ya, sampai derajat yang tinggi di sisi Allah, kita harus menginfakkan sesuatu yang kita cintai, ya, yang kita cintai. Baru tenang jiwa kita di sini. Wah, kata ibu tadi, kalau suami dicintai kasih sama orang. Wah, hebat. Luar biasa. Iya, iya. Gak, bukan ke situ juga konotasinya ya. Maksudnya boleh dibangun. Dari ibu nih. Iya. Gak, maksud saya memang dalam infak kita itu, ya kadang-kadang kita tuh menginfakkan sesuatu yang sudah kita tidak kita lagi. Sama juga nih Bu, maaf ya, Bapak Ibu ya. Misalkan ya, ibu bapak infak ukuran duit ya, ukuran jumlah uang misalkan gitu ya. Alah, kalau masukin celeng 5.000 ya gampang lah gitu kan ya. Tapi kalau ibu masukin, bapak masukin yang merah itu ya, untuk bapak sendiri, untuk ibu sendiri, kalau orang beri kira-kira bapak ibu senang. Nah, kalau itu yang ibu beri juga, yang bapak ibu beri juga kepada orang lain, nah itu yang akan dapat ketenangan jiwa. Contoh, misalkan bapak ibu parkir di Indomaret atau Alfamart misalkan gitu ya, kan suka ngeselin tuh tukang parkirnya ya. Dia waktu kita parkir dia nggak ada, susah-susah kita masuk parkirnya gitu ya. Begitu kita mau mundur keluar, katanya gitu kan ya, gitu kan, kesel tuh kita ya. Nah, jiwa kan udah tenang tuh, karena kesel tadi sama orang tukang parkir kan ya. Nah, kalau ibu pengen tenang jiwanya saat nggak tenang jiwanya, jangan ambil yang 2.000, buka dompet, ambil yang merah. Kalau dompet ambil yang merah, titip buat keluarga bapaknya. Tambah nggak tenang. Kalau nggak bisa tidur ya. Iya, ya. Nah, melepaskan seperti itulah, itu latihan juga tuh ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita coba memberi begitu, rupanya kita mengalahkan tuh ya ego kita tadi itu. Dan dampaknya saya yakin ada. Cobain deh. Kasih yang merah gitu ya. Oke, yang pertama, seni memberi, syarat dan ketentuan untuk supaya dapat jiwa yang tenang tadi, memberi yang dicintai ya. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi, yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Memberi itu tidak ada pamrih, tidak minta apa-apa, tidak ada syarat apa-apa. Bahkan kalimatnya la nuridu minkum jaza', kami tidak butuh balasan dari kamu, tidak butuh juga wala syukura, tidak butuh juga diterima kasihi. Gak butuh kata terima kasih, gak butuh balasan. Maksudnya, kalau ibu memberi seseorang, lalu orang ini tidak tahu terima kasih, tidak tahu terima kasih kepada ibu, misalkan gitu ya. Kalau betul-betul pemberian itu ingin menenangkan jiwa, tetap memberi karena tidak ada urusannya. Dia mau tahu terima kasih atau tidak tahu terima kasih, sopan atau tidak sopan, saya tetap memberi. Baru jiwa akan tenang. Tapi kalau bapak ibu memberi, ini orang kok udah dikasih tapi nggak tahu diri, ya kan? Nggak tahu terima kasih. Gayanya kok begitu banget, ininya kok begitu. Udah malas aku nggak kasih lagi lah. Itu pemberian yang tidak dapat grand prize, hadiah utama, tenang di jiwa. Masih dongkol jiwanya di sini.
Ibu-ibu. Jadi memberi supaya tenang jiwa, gak ada syarat yang seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi untuk ini saya jelaskan ada satu penelitian, ada dua penelitian dilakukan di Ohio State University di Amerika, ya, diterbitkan jurnalnya oleh American Psychiatric Association, ya, memberi tanpa syarat, ya, gak ada syarat apa-apa memberi itu bisa meredakan depresi dan anxiety atau kecemasan, ya. Nih ya, saya garis bawahi aja dari penelitian itu, memberi yang motivated by the desire to help another, termotivasi hanya untuk menolong orang lain, and not to gain reward, dan tidak untuk mendapatkan reward apa-apa, or to avoid punishment, dan tidak perlu untuk menghindari hukuman apa-apa, semata-mata cuma mau ngasih aja. Semata-mata cuma karena mau ngasih saja. Ngasih yang seperti itu punya benefit untuk menurunkan depresi, untuk menurunkan gejala anxiety atau cemas. Nah, jadi bisa menurunkan darah tinggi karena darah tinggi itu berasal dari kecemasan. Nah, nanti bahkan bisa berakibat sempitnya pembuluh darah, namanya aterosklerosis. Ya, mana aterosklerosis ada? Oh, ada, nanti bisa saya tampilkan ini. Aterosklerosis. Nanti yang kedua tuh jantung kita jadi kardiomiopati namanya, jadi membesar di katup yang sebelah tuh. Nanti kalau ada kesedihan. Tapi kita kesini dulu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, di studi ini dilakukan ada dua kelompok dibagi kelompok dua. Masing-masing adalah pasien psikiater. Jadi psikiaternya mengumpulin pasien yang depresi mild depression, anxiety dan lain sebagainya. Dicoba treatment dengan memberinya tuh gini, di sebuah taman mereka ngasih kopi, bikin kopi terus ngasih ke orang di taman. Setengah kelompok itu ngasih kopi gini, ini Pak kopinya, habis dikasih kopi tolong fotoin saya ya, pakai fotoin saya ya, dia foto. Yang satu kelompok lagi cuma ngasih aja, nih Pak kopinya. Terus saya harus ngapain? Gak perlu ngapa-ngapain, saya cuma ngasih aja. Ngasih lagi. Setelah kembali, dua kelompok ini diukur blood flow, pressure-nya, diukur tekanan darahnya, diukur heart rate variability-nya, variabel detak jantungnya, diukur semuanya secara psikiatri, ya. Terjadi luar biasa dampak kepada kelompok yang tidak ada syarat apa-apa dalam memberi, itu tingkat kebahagiaan mereka naik tinggi, detak jantung mereka, heart rate variability mereka menjadi lebih normal, ya. Blood pressure mereka, tekanan darah mereka turun menjadi juga normal. Memberi tanpa syarat. Sementara itu tidak terjadi kepada orang-orang yang memberi dapat sesuatu. Gak terjadi. Nah, jadi maksud saya begini, kalau kita memberi, mau dapat sesuatu, mau gak dapat sesuatu, tetap dapat pahala dari Allah kalau kita ikhlas. Tapi ada grand prize yang lebih tinggi. Saat apa? Saat kita memberi dan tidak dapat balasan apa-apa. Gak perlu balasan apa-apa. Nah itu grand prize-nya lebih tinggi. Allah nanti yang ngasih balasan. Berupa apa? Kebahagiaan, ketenangan jiwa. Bapak ngasih nih, ibu ngasih, udah gak usah, gak ada apa-apa. Kasih aja. Udah, kalau perlu gak usah diketahui siapa saya. Itu luar biasa. Ya. Coba kita buka sekarang Quran surat kedua ayat 271. Nah, mohon bantuan Pak Warman, kita bacakan lagi Pak. Al-Baqarah 271 ya. Saya lupa juga belum masukin di sini. 271. Sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Sebentar Pak. Tadi kalimatnya kalau kamu menampakkan sedekahmu itu baik, oke? Tapi kalau kamu menyembunyikannya itu lebih baik. Lebih baik. Kenapa lebih baik? Lanjut Pak. Dan Allah akan hapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, karena dapat bonusnya adalah Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Kalau kebaikan itu kita tutupi. Kalimatnya in tubdu khairan fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa
huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Itu lebih baik bagi kalian. Allah akan menutupi, mengampuni langsung dosa-dosa kecil kalian, dosa-dosa sebagian dosa-dosa kalian. Kalau berbuat baik dan ditutupi, dirahasiakan. Kalau ditampakkan boleh juga, dapat pahala juga. Tapi kalau mau dapat grand prize-nya, kalau mau dapat hadiah utamanya berupa kebahagiaan dan ketenangan jiwa, itu ditutupi. Demikian pula yang terjadi di Harvard University, kerjasama dengan Columbia University di Kanada. Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa juga, ya. Initial experiment we approach people on a university campus. Jadi mahasiswa diberi uang masing-masing, ada yang diberi $5, ada yang diberi $20. Lalu dibagi dua kelompok. Satu kelompok diminta untuk menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri, beli makanan, beli minuman, beli apapun, asal itu dihabiskan untuk dirimu sendiri. Namanya personal spending. Satu kelompok lagi diminta untuk menghabiskan uang itu buat orang lain. Jadi dia diberi uang, tapi uang ini harus kamu habiskan untuk traktir orang, apa beliin apa buat orang lain, pokoknya orang lain. Namanya pro-social spending. Nah, setelah dibagi dua kelompok itu, ya, mahasiswa satu hari disuruh ngabisin uang tadi $20 dan $5. Sorenya dan evening, people who had been assigned to spend the money on someone else, orang yang diperintah atau diminta menghabiskan uangnya untuk orang lain, itu diukur semuanya. Tadi heart rate variability-nya, blood pressure-nya, semuanya tanda-tanda supaya tahu apakah yang terjadi kepada dia itu stabil, baik atau tidak, diukur semuanya. Itu dilaporkan lebih bahagia sepanjang hari ketimbang orang-orang yang menghabiskan uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Namanya pro-social spending. Dan hebatnya lagi, interestingly, the amount of money, jumlah uangnya besar atau kecil, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kebahagiaan. Yang pengaruh adalah di mana Anda menghabiskannya. Apakah untuk diri Anda sendiri atau untuk orang lain? Pro-social spending, keikhlasan. Jadi kalau kita habiskan uang untuk diri kita saja, itu tingkat kebahagiaannya nggak setinggi itu, nggak dapat tadi grand prize tadi itu nggak dapat. Tapi begitu kita menghabiskannya untuk orang lain, spending untuk orang lain, pro-social spending, dapatnya luar biasa. Kalau karib kerabat termasuk nggak dalam orang lain? Termasuk kecuali anak, ya, kecuali anak. Kalau orang lain termasuk, misalkan ponakan, adik, kakak, ipar, orang tua juga termasuk, Bapak Ibu, ya. Karena itu bukan termasuk dari lingkaran utama, ya. Maksudnya anak dan istri. Nah, kalau kita spend kepada mereka, maka kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, ini yang kedua, ya, memberi, tapi memberinya tidak sembarangan, ya, memberi yang dicintai dan memberi tanpa pamrih. Kalau memberinya ada pamrihnya, saya kasih nih, tapi nanti tolong ini saya ya, ikat saya ya nanti ya, tolong anak saya ya, itu gak dapat. Memberi aja, itu baru dapat ketenangan jiwa. Kalau ada embel-embel begitu itu gak dapat. Yang ketiga, untuk jiwa supaya tenang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati jangan makan harta waris yang bercampur aduk. Itu luar biasa, dampaknya luar biasa. Tadi saya cerita kalau ada orang datang ke saya menanyakan masalah kehidupannya, kesehatan lah, apalah, finansial apa, itu saya jeberkan satu persatu. Pertama, Bapak ada nggak ponakan yang tidak Bapak santuni yang yatim? Oh nggak ada Ustaz. Oke. Yang kedua, ada nggak harta waris yang tanpa sadar dimakan sementara di situ masih bercampur aduk? Ini bahaya betul. Bahaya. Harta waris yang masih bercampur aduk. Maksudnya bercampur aduk tuh begini, Pak. Misalkan, maaf ya, ini langsung to the point aja. Misalkan begini, orang tua kita wafat, ada rumah satu nih, yang kita sebut misalkan rumah pusaka. Ini saya sering bilang sama jemaah ini. Terus ada adik beradik, kakak beradik, saudara 5, ya.
tanpa sadar kita ada satu saudara kita itu di tengah-tengah itu yang lagi nggak punya uang nih. Nah, rumah ditempati oleh yang bontot. Lalu kita bilang sebagai kakak, misalkan kita bilang, udahlah rumah ini gak usah dijual, supaya kita kalau pulang kampung ada rumah tempat kita kembali mengenang orang tua. Yang lain pada setuju. Sebetulnya ada adik kita yang lagi gak punya uang nih, tapi karena dia takut, khawatir, terus rasanya dia loh kok untuk mengenang orang tua saya kok gitu amat minta dijual ininya rumahnya dan lain sebagainya, dia nggak enak, akhirnya dia tutup mulut. Awas, sedihnya dia itu karena ada hak yang masih menyangkut dalam rumah waris tadi itu bisa terkena menjadi kerasnya hati kita. Tapi kalau betul-betul solusinya gimana? Tanyakan betul-betul, terutama kepada dia. Kita harus tahu, misalkan kita punya 4 adik, ya, 4 beradik berkakak nih. Ada satu nih, kita tahu dia mungkin kekurangan uang, kita bagaimana menurut kamu? Apa kita jual aja? Tidak apa-apa. Kalau kamu ini, kalau kamu itu, karena ini hak dia. Hak dia. Mungkin dia mau ngomong cuma 1 dibanding 5, dibanding 4, menurut saya nggak berani dia bilang, nggak berani dia ngomong. Ya. Sedihnya hati dia itu karena ada hak masih menyangkut di situ, itu akan berdampak bahaya kepada yang 4 lain. Bahaya. Yang terbagus tuh, yang terbaik itu sudahlah, harta waris itu bagikan saja sudah. Bagikan saja sudah. Mau habis kek, mau apa kek, kalau mau kenangan lagi ada di kampung halaman kita biar ada rumah kenangan apa, yang mampu beli aja itu rumah. Gitu. Tapi yang jelas hartanya dibagikan, ini bagian kamu, di bagian kamu selesai. Lebih bagus. Ada lagi kasus begini, waduh banyak ini kasus Bapak Ibu ya. Ada lagi kasus begini. Tadi Bapak 5 bersaudara, 5-5-nya sepakat, udahlah rumah ini gak usah dijual, biar kita ada tempat buat pulang kalau pulang kampung ada tempat pulang. Oke, semuanya setuju walaupun ada satu yang tadi silent majority gitu ya, karena dia gak berani, dia diam aja. Rupanya anaknya tahu bahwa si ibunya ini sebetulnya diam aja dia, cuma nggak berani ngomong aja. Sebetulnya dia butuh uang juga. Anaknya tahu. Lalu setelah ibunya ini wafat juga, dia anak inilah tuntut. Dulu buat kita orang tua sih mungkin nggak apa-apa, begitu anak kita beda cerita. Nah, inilah yang terjadi banyak akhirnya perpecahan, perang saudara karena harta warisan tidak diselesaikan dengan segera. Bahaya. Kalau perlu jelaskan, ini bagian, ini dan lain sebagainya supaya jelas. Supaya jelas. Hati-hati kita makan harta waris gitu ya. Watakulu turotha aklan lama. Boleh makan harta waris, tapi harus jelas. Mana jumlahnya, berapa jumlahnya, yang mana yang bagian saya, yang mana yang bukan bagian saya, harus diselesaikan. Karena harta waris itu dosanya besar sekali, double dosanya. Ya. Kalau kadang-kadang begini, maaf ya, ini harus saya sampaikan, mungkin kata-kata saya nggak enak. Kadang-kadang kita jaga nggak makan, maaf ini, nggak makan babi, nggak makan itu kita jaga, haram gitu ya. Tapi harta begini ini haram juga Pak. Haram juga, harta yang begitu itu haram juga. Masuk ke dalam tubuh kita itu haram. Nah, jadi hati-hati. Nanti ada lagi kasus nih, wah banyak kasus tuh ya, datang kepada saya curhat. Ada lagi kasus karena adik bontotnya tinggal di rumah itu, ya. Akhirnya dia merasa itu sudah rumah buat dia. Sudah rumah buat dia. Akhirnya apa? Kakak-kakaknya sudah wafat, ponakannya nuntut, dia nggak mau. Nah, dia masih hidup, dia nggak mau kasih karena itu sudah merasa rumah milik dia. Nah, akhirnya anak-anaknya pun tinggal di tempat itu, juga dari rumah itu berbahaya dan biasanya akan sakit Bapak Ibu. Biasanya orang itu akan sakit tuh. Kalau makan harta waris itu akan sakit yang sulit untuk sembuh. Ya, beberapa persoalan datang ke saya jabarkan. Ini ada nggak yang begini Pak? Ada nggak yang ini ada? Oh iya Ustaz, kayaknya ada ini. Harta waris yang waktu itu belum selesai. Jadi bahaya. Ya, lebih bagus diselesaikan saja. Ya, untuk kajian ini mungkin ada kajiannya yang lain yang mungkin juga disampaikan di masjid kita ini, ya, tentang waris. Yang keempat,
Supaya jiwa ini tenang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, lepaskan cinta kepada dunia ini. Kalimatnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai dunia dengan cinta yang tinggi sekali, itu membuat hati keras. Contoh apa? Apapun yang dunia ini, itu yang selain Allah itu dunia. Contoh, maaf ini sekali lagi. Misalkan, saking cintanya sama anaknya wafat, sedih tidak kunjung berhenti. Itu cinta dunia terlalu berlebihan. Ujungnya nanti bahaya nih. Namanya kardiomiopati nih. Jantungnya itu, katup jantung yang sebelah kirinya itu bisa membengkak, sehingga tidak lagi bisa memompa dengan baik. Nah, ini terjadi nih, atau istilahnya broken heart syndrome, itu terjadi karena seseorang betul-betul sedih kehilangan sesuatu. Nah, di kalimatnya broken heart syndrome, ya, atau kardiomiopati namanya, ya, atau nama lainnya Takotsubo, karena seperti tempat untuk nangkap cumi di Jepang, sindrom. Itu bisa terjadi kepada seseorang ketika seseorang itu mengalami emosi yang betul-betul parah, yang betul-betul sangat sedih dan stres yang sangat tinggi. Nah, karena kehilangan tadi. Jadi kalau mencintai itu mencintai seadanya saja. Ya, kalau itu diambil kita tidak sedih. Itu membuat jiwa kita tenang. Mencintai anak seadanya saja. Anak itu pemberian Allah. Kalau dia diambil Allah, atau kalau dia gagal dan lain sebagainya, kita tidak akan kecewa segitunya. Karena milik Allah kan, ya biasa saja. Jabatan diambil, Masya Allah. Kemarin ada orang cerita ke saya, Ustaz, saya gagal naik pangkat katanya, gagal naik jabatan. Itu saya butuh waktu 2 tahun untuk bisa stresnya itu hilang. 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya bilang, Bu, ibu-ibu nih, Bu, kalau selama 2 tahun itu ibu wafat, itu ibu wafat dalam keadaan jiwa ibu gak tenang itu, mikirin jabatan yang gak jadi naik tadi. Iya kan? Dalam 2 tahun, ya Ustaz, saya nyesel banget begini-begitu, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, rupanya yang naik jabatan tadi justru ada masalah, ini dan segala macam, ditangkap KPK. Di situ saya baru ngerti, oh iya, kenapa Allah gak kasih saya naik jabatan ini, Allah sayang sama saya. Nah, setelah ditangkap baru ngerti. Gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, penting untuk kita melepaskan saja dunia ini. Gak perlu apapun itu, nama baik apakah Allah sudah. Itu bukan milik kita kok itu, Bapak Ibu. Ya. Nama gak disebut orang, gak dianu orang, gak dianggap orang, Allah sudah, itu bukan. Gak lagi jadi. Supaya jiwa ini tenang, itu investasi untuk wafat husnul khotimah. Itu wafat husnul khotimah. Gak usah dipikirin. Supaya jiwa ini tenang, biarin aja. Yang penting kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, hadiahnya besar, Pak. Surganya istimewa. Mulai dari wafat sudah dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tadi. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Aduh, mesra sekali. Ayo pulang kepada pangkuan keridhaan Tuhanmu. Syaratnya begitu. Tenang saja. Ya, apa yang dianggap orang penting, apa yang biarin aja lah. Tapi buat orang silahkan aja lah. Kalau kita investasi untuk jiwa yang biarin aja. Orang lain mungkin mau dunia, ya sudah. Kita ingin jiwa yang tenang. Ya. Oke, saya cepat. Jadi keempat cara supaya jiwa tenang tadi bermuara pada satu ukuran, pada satu paradigma. Paradigma apa? Yakni ayat ke-15 dan 16 dari surat ini, dari surat Al-Fajr. Ayat 15 dan 16-nya gimana? Nah, ini. Ayat 15 dan 16 ini Allah mengatakan kepada kita, yakni ayat 15, fa'amal insan iza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia, kebanyakan manusia kalau diberi ujian berupa kenikmatan atau kemuliaan di tengah-tengah manusia, dia suka. Dia katakan Rabbi akraman. Dia katakan Allah memuliakan saya. Suka dia dengan jenis ujian
ujian yang seperti ini. Wa amma sementara iza ma basalahu faqadaru alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sementara kalau diberi ujian berupa kebalikannya tadi, uangnya lagi berkurang, sehatnya lagi berkurang, kemampuannya lagi berkurang, lagi sempit, lagi sulit dan lain sebagainya, dia nggak suka. Dia katakan, Rabbi ahanan, Allah menghinakan saya, atau saya jadi terhina, jadi kecil, gitu ya, jadi kecil, karena tidak adanya tadi kelapangan rezeki, kelapangan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, inilah paradigma yang keliru. Kalau jiwa kita pengen tenang, balik, Pak. Dibalik. Maksudnya begini, ujian itu sama saja. Mau Anda diuji dengan jenis di ayat ke-15 atau jenis ujian ayat ke-16, sama-sama ujiannya. Jadi kalau kita jumpa dengan orang yang kebetulan diuji Allah dengan harta kekayaan, pangkat jabatan, biasa-biasa saja. Gak perlu gugup, gak perlu gentar, itu ujian buat dia. Belum tentu dia berhasil juga melalui ujian dia. Sama halnya seperti kalau kita jumpa orang yang kebetulan Allah berikan ujian berupa ayat ke-16, yakni berkurangnya rezeki, sempitnya kemampuan dan lain sebagainya, juga sama hormatnya, biasa-biasa saja. Kenapa? Itu juga ujian buat dia. Nah, demikian pula kita ketika kita diberi ujian bahwa jenis yang ayat 15 atau ayat ke-16 biasa-biasa saja. Sama-sama ujian. Sama-sama ujian. Gak ada yang perlu diadukan, gak ada. Kalau kita lihat orang punya uang yang banyak, kita nggak tahu apa persoalan hidup ujian dia, nggak tahu gitu. Biasa-biasa saja. Nah, itu artinya jiwa kita akan tenang. Tapi kalau kita jadi gugup, ketemu dengan orang yang mungkin uangnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi atau apa, hati kita nggak tenang, jiwa kita nggak tenang. Karena kita melihat ujian jenis kekayaan dan kemuliaan seolah-olah adalah sesuatu yang enak, seolah sesuatu yang baik. Tidak, sama ujiannya. Ujian. Bahkan Bapak Ibu ya, sedikit lagi nih, orang kalau ujiannya yang jenis ke-16, yang ayat ke-16, maksudnya dikurangi hartanya, dikurangi kesehatannya, dikurangi kemampuannya, itu lebih jelas. Lebih jelas, dia tahu dia dalam keadaan lagi diuji oleh Allah. Tapi kalau orang diuji dengan nomor 15, ayat 15, rata-rata lupa diri. Tidak semua, ada yang tidak lupa diri, tapi rata-rata akan lupa diri. Kalau orang berhasil diuji dalam nomor 15 dan tidak lupa diri, tetap dia merendah kepada orang lain, tetap biasa-biasa saja, jempol, luar biasa. Sebaliknya, kalau orang diberi ujian ayat 16, berkurang rezeki, berkurang harta, berkurang kesehatan, dan dia tetap bersyukur, jempol, luar biasa. Nah, jadi mental inilah yang harus kita punya, bahwa apapun dalam dunia ini semuanya ujian, biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Gak perlu berlebihan, gak perlu terlalu rendah kurang hati. Karena semua adalah ujian. Kita nggak tahu ujian seperti apa yang mereka alami. Baik, saya pikir mungkin ini saja ya untuk pertemuan yang pertama ini dari surat Al-Fajr. Ada 4 kunci untuk membuat jiwa tenang dan muaranya pada satu, yakni paradigma kita terhadap ujian itu semua sama kok, tenang aja. Ujian yang di kacamata manusia itu enak, di kacamata manusia nggak enak, sama-sama ujian. Jadi kita tenang saja dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.